Wilayah perairan terbuka di selatan Papua termasuk area yang jarang dilalui kapal sipil. Sebagian besar jalur pelayaran komersial memilih rute yang lebih dekat ke pulau utama, atau wilayah pantai yang memiliki fasilitas penunjang. Namun di radar, pengawasan maritim, terdeteksi sebuah objek besar bergerak lambat, lalu berhenti total di koordinat yang jauh dari titik pelabuhan manapun. Objek tersebut adalah sebuah kapal pesiar berukuran besar, dengan panjang melebihi 100 meter. Tidak ada sinyal otomatis Identification System, AIS, yang aktif. Nama kapal tidak muncul di daftar pelayaran domestik maupun internasional. Transponder mati. Tidak ada rute pengajuan izin masuk ke wilayah perairan Indonesia. Informasi awal ini menimbulkan kecurigaan di ruang kendali Pusat Pemantauan Maritim. Gambar satelit resolusi tinggi diminta dari unit luar. Citra yang diperoleh menunjukkan kapal dalam kondisi diam selama lebih dari 20 jam. Tidak ada tanda-tanda wisatawan, tidak terlihat aktivitas hiburan, dan dek atas sepenuhnya tertutup oleh terpal gelap. Kamera termal memperlihatkan konsentrasi, panas tidak merata. Bagian atas tampak dingin, namun dek bawah dan ruang kargo menunjukkan pergerakan suhu aktif. Artinya, ada sistem mesin dan pendingin yang bekerja, namun tidak pada bagian kapal yang biasa digunakan untuk kenyamanan penumpang, unit. Pengamatan mencoba mengontak kapal lewat radio frekuensi maritim standar, namun tidak ada respons. Setelah upaya komunikasi dilakukan selama 2 siklus tanpa hasil, laporan dikirimkan ke markas besar, dan analisis risiko segera dilakukan. Dalam waktu kurang dari 6 jam sejak laporan awal diterima, sebuah tim koordinasi dari beberapa badan intelijen melakukan pemetaan situasi. Profil kapal dicocokkan dengan data kapal pesiar global. Tidak ada hasil, bahkan bentuk badan kapal tidak sesuai dengan desain pabrikan kapal pesiar manapun yang teregistrasi dalam 15 tahun terakhir. Dugaan sementara, kapal tersebut merupakan modifikasi dari kapal kargo ringan yang disamarkan dengan tampilan kapal wisata. Berdasarkan analisis lebih lanjut, muncul hipotesis bahwa kapal ini bisa menjadi bagian dari jaringan penyelundupan yang menggunakan laut terbuka sebagai titik temu atau tempat distribusi. Aktivitas senyap, minim jejak digital, dan posisi kapal yang tidak berpindah memperkuat dugaan tersebut. Langkah taktis diambil, operasi pengintaian awal dengan drone dan pemindaian, termal tambahan. Hasilnya menunjukkan pola aktivitas yang konsisten setiap 6 jam, di mana ruang bawah kapal menyala penuh dan suhu ruangan meningkat drastis. Diduga kuat sedang terjadi aktivitas logistik di dalamnya. Bisa jadi proses perakitan, pemindahan, atau pengemasan sesuatu yang membutuhkan suhu stabil. Data ini dikirimkan ke unit anti-teror nasional, karena indikasi awal mengarah pada kemungkinan pengangkutan benda ilegal, termasuk senjata atau bahan terlarang, maka operasi ditingkatkan menjadi level siaga penuh. Otoritas sipil tidak dilibatkan, tidak ada pemberitahuan ke pelabuhan atau media. Semua koordinasi dilakukan secara internal dalam sistem militer dan anti-teror. Kapal itu tidak bergerak, tidak mundur, tidak maju, tidak berbelok. Ia diam seperti menunggu, tapi bukan menunggu ombak atau arah angin, melainkan seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang datang dari arah lain. Bukan kapal lain, melainkan sinyal, atau mungkin instruksi dari jauh. Itulah asumsi yang berkembang di ruang strategi. Sementara itu, di bagian daratan, pergerakan tim khusus mulai dipercepat. Densus 88, satuan anti-teror dengan pengalaman operasi laut, mendapat mandat langsung untuk memimpin intervensi. Perencanaan cepat dilakukan dengan skenario berbasis 3 poros. Infiltrasi bawah air, penguasaan dek utama, dan penyisiran ruang dalam. Sebelum bergerak, seluruh sistem komunikasi publik, anggota tim dimatikan. Mereka diinstruksikan menggunakan jalur komunikasi internal non-satelit untuk menghindari pelacakan. Semua atribut yang dipakai tanpa tanda satuan, seragam polos, senjata tak berlabel, dan peralatan pernapasan laut dibawa dalam unit terpisah. Tidak ada sorotan media, tidak ada pemberitahuan misi, hanya catatan internal dengan kode operasi Siluman Timur. Kapal pesiar itu tetap diam, seperti tak menyadari bahwa belasan pasang mata kini menatap dari langit, dari bawah laut, dan dari radius sejauh 5 mil laut. Tapi mereka yang ada di dalamnya bukan wisatawan biasa. Dari data satelit yang diperbesar di balik jendela kecil dek bawah, tampak seseorang sedang berdiri menghadap monitor besar.
Dan yang terlihat di layarnya bukan peta laut, melainkan koordinat lain yang belum bisa diidentifikasi. Bukan hanya kapal yang sedang diam, tapi juga situasi yang perlahan mendekati ledakan yang tidak akan terlihat dari pantai manapun. Sebuah kapal cepat bermuatan minim melaju pelan dari arah tenggara, menjaga jarak aman dari titik koordinat kapal pesiar yang sebelumnya dilaporkan. Perahu itu tidak menggunakan lampu navigasi dan dikamuflasekan menyerupai kapal nelayan tradisional. Di dalamnya terdapat 6 anggota Densus 88 dalam perlengkapan selam laut dalam, helm dengan integrasi night vision, serta senjata laras pendek khusus operasi jarak dekat. Perintah untuk bergerak hanya diberikan satu kali melalui jalur komunikasi HF yang terenkripsi. Setelah itu, semua koneksi eksternal ditutup sepenuhnya, tidak ada ruang untuk koreksi. Tim ini bukan dikirim untuk penyelidikan, melainkan untuk eksekusi pengambil alihan secara cepat, diam-diam, dan efektif. Selama 3 jam sebelumnya, satelit dan drone berputar secara bergantian di sekitar area kapal pesiar. Tak satu pun mendeteksi pancaran gelombang radio yang mencurigakan dari kapal itu. Artinya, ada 2 kemungkinan. Sistem komunikasi internal kapal menggunakan metode kabel tertutup, atau justru menggunakan perangkat ultramodern dengan transmisi titik ke titik, semacam teknologi stealth komunikasi berbasis gelombang rendah. Laporan dari radar termal memperlihatkan ada sedikit perubahan. Bagian kargo menunjukkan peningkatan suhu drastis dan pola pergerakan lebih intens dibandingkan sebelumnya. Ini mengindikasikan aktivitas bongkar muat sedang berlangsung. Dugaan kuat, pengemasan dan distribusi senjata sedang dilakukan. Skenario awal berubah. Densus memutuskan tidak hanya menguasai kapal, tetapi juga menahan sebanyak mungkin operator di dalamnya dalam kondisi hidup. Tujuannya adalah mengungkap siapa jaringan di balik operasi ilegal ini, bukan hanya memotong rantai distribusi, tetapi membongkar siapa aktor utama dan simpul pembiayaan. Saat langit di timur mulai berubah warna, tim pertama sudah berada di bawah permukaan laut, mendekat dari sisi buritan kapal. Tim kedua bergerak dari sisi lambung kanan, menggunakan alat pendakian magnetik ke dinding kapal, menyusuri jalur senyap menuju dek utama. Tim ketiga menunggu di radius 1 mil laut untuk bertindak jika kondisi eskalatif. Kapal itu tetap tak menunjukkan sinyal defensif apapun. Tidak ada penjaga, tidak ada drone pengawas, tidak ada CCTV terbuka. Tapi justru inilah yang membuat operasi ini terasa lebih gawat dari biasanya. Keheningan absolut di kapal besar yang tak dikenal seringkali menandakan bahwa semua sistem diatur dari dalam, dengan kontrol penuh, tanpa celah terbuka. Tim bawah laut berhasil menemukan titik masuk di dekat saluran pembuangan mesin. Pintu ditutup rapat, tapi sistem pengunciannya tidak dirancang untuk menahan pembobolan pakar taktis. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka berhasil masuk ke dalam lambung kapal, langsung menuju ruang teknis yang kosong. Tapi tak satu pun instrumen navigasi ditemukan di ruang tersebut. Semua peralatan sudah dimodifikasi. Tidak ada peta laut, tidak ada indikator arah, hanya sistem kelistrikan, unit server lokal, dan beberapa lemari baja yang terkunci. Dari sisi lain, tim pendaki berhasil mencapai dek tengah. Mereka menemukan kontainer logistik besar berjejer rapi, masing-masing diberi kode QR yang tidak terhubung dengan sistem pengarsipan pelabuhan manapun. Ketika dibuka, kontainer tersebut berisi kotak-kotak kayu panjang. Di dalamnya terdapat senapan serbu, granat fragmentasi, dan peluncur roket ringan buatan luar negeri. Semua dalam kondisi baru dan belum digunakan. Stoknya bukan sekadar untuk kelompok kriminal kecil, tetapi cukup untuk mendukung operasi berskala milisi. Lebih dari itu, ditemukan pula perangkat komunikasi militer dengan teknologi pengacakan kanal otomatis. Jenis ini tidak umum digunakan di Asia Tenggara, namun sesuai dengan tipe peralatan yang ditemukan dalam konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Artinya, ini bukan senjata hasil selundupan dari Asia, melainkan suplai yang diduga dikirim melalui jaringan non-negara, dikendalikan oleh aktor asing. Di ruang pusat kapal, tepat di bawah menara kendali, ditemukan ruang server tersembunyi dengan sistem ventilasi independen. Komputer yang menyala di dalamnya terkoneksi dengan 4 satelit militer, 2 di antaranya milik negara asing yang diketahui tidak memiliki hubungan kerja sama resmi dengan Indonesia. Sistem pengamanan digital menggunakan bahasa Rusia dan Prancis. Ini memperkuat asumsi bahwa kapal ini dioperasikan oleh agen asing profesional, bukan kartel senjata biasa. Namun anehnya, tidak ada satu orang pun ditemukan di ruang kendali maupun kamar awak. Kamar tidur berjumlah 8, semua bersih, rapi, seolah baru ditinggalkan.
Beberapa makanan tersisa di ruang makan, namun sudah dalam keadaan dingin. Tanda-tanda keberadaan manusia jelas ada, namun mereka tidak berada di kapal saat penyergapan berlangsung. Seluruh dek diperiksa, hingga ke bawah ruang mesin dan tangki bahan bakar cadangan. Tim Densus akhirnya menemukan satu hal yang menjelaskan kemana penghuni kapal pergi. Sebuah kapsul penyelamat laut dalam, semacam pot yang bisa meluncur ke laut dengan kedalaman tinggi, membawa hingga 2 orang per unit, telah diluncurkan dari sisi bawah kapal. Tidak hanya 1, tapi 5 pot diketahui telah digunakan. Itu berarti 5 hingga 10 orang telah meninggalkan kapal. Kemungkinan besar beberapa jam sebelum tim menyerbu, mereka lolos. Tapi tidak tanpa jejak, di dalam satu ruang tertutup, ditemukan satu laptop tanpa akses jaringan, namun berisi catatan transaksi digital. File tersebut mencantumkan data pembelian senjata, jenis amunisi, lokasi pengiriman, dan nomor akun anonim sebagai pengirim dana. Salah satu entry terakhir menyebutkan sebuah titik pertemuan di pedalaman Papua, dekat lembah berbukit, dengan catatan pengiriman ditujukan kepada individu berinisial I. K. Inisial ini dikenal dalam dunia intelijen sebagai kode untuk salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata aktif di wilayah pegunungan. Artinya, kapal ini bukan sekadar gudang senjata, tapi juga simpul penghubung antara pemasok asing dan jaringan kekerasan lokal. Operasi Densus berhasil menguasai kapal tanpa korban jiwa. Namun target utama, yakni operator dan agen pengontrol sistem, telah meninggalkan kapal dengan teknik evakuasi yang tidak terdeteksi. Pengejaran akan membutuhkan unit pelacak laut dalam serta dukungan pesawat intai jarak jauh. Kapal pesiar misterius itu kini berubah status menjadi barang bukti penuh. Namun pertanyaannya bergeser, siapa yang ada di balik semua ini? Dan mengapa mereka memilih Laut Papua, wilayah yang selama ini dianggap terlalu jauh dan terlalu sepi, untuk menjadi titik distribusi? Jawaban awalnya belum tersedia. Tapi satu hal jelas, operasi ini tidak berdiri sendiri. Di sisi lain dari operasi laut yang masih berlangsung, tim udara yang sejak awal dikerahkan untuk pengawasan perimeter telah melaporkan sinyal termal dari daratan terdekat. Sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang dipenuhi vegetasi lebat dan dikelilingi batu karang tajam. Pulau ini tidak tercantum dalam peta navigasi umum dan jarang menjadi jalur pelayaran komersial. Sinyal tersebut menunjukkan keberadaan lebih dari 5 individu dengan pola gerak yang tidak konsisten, cenderung sporadis dan tertutup. Tepat pukul 2 jam setelah penguasaan kapal pesiar, sebuah helikopter militer dengan kemampuan hovering senyap dikerahkan menuju koordinat yang dilaporkan. Begitu tiba, pasukan segera diturunkan dengan teknik fast rope dan menyebar dalam formasi pencarian zigzag. Beberapa meter dari garis pantai ditemukan peralatan komunikasi darat sederhana yang ditanam sebagian dalam pasir. Terdiri dari antena, yagi buatan tangan dan baterai litium yang ditanam dalam wadah plastik pelindung. Tidak ada sambungan internet, namun cukup untuk menerima kode pendek berupa koordinat atau sinyal audio. Lebih masuk ke hutan, di antara rerimbunan pohon dan akar, menjalar, ditemukan satu kamp darurat berisi 8 orang pria dalam kondisi fisik lelah, namun masih bersenjata. Mereka tidak memakai seragam militer, tetapi pakaian lapangan biasa dengan sepatu tempur campuran. Sebagian memakai sepatu taktis, lainnya bahkan hanya sandal gunung. Setiap individu membawa satu pucuk senapan laras panjang, sebagian besar dalam kondisi tidak bersih, menunjukkan bahwa senjata-senjata itu belum lama tiba dan belum sempat diatur ulang untuk keperluan tempur. Tidak ada perlawanan berarti saat tim mendekat. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, namun terhenti oleh barikade pasukan yang sudah mengepung lebih awal. Dalam hitungan menit, seluruhnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Saat digeledah, ditemukan beberapa dokumen catatan manual berisi kombinasi kode, nama tempat, serta satu daftar dalam tulisan tangan yang tampaknya merupakan catatan pengiriman senjata dalam jumlah besar. Dari 8 orang tersebut, 4 diantaranya dikenal oleh intelijen lokal sebagai operator kelompok kriminal bersenjata aktif di wilayah pegunungan Papua, dengan catatan keterlibatan dalam lebih dari 1 insiden bersenjata yang menargetkan aparat dan warga sipil. 2 lainnya belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Namun analisis awal mengindikasikan bahwa mereka adalah perekrut baru atau penghubung wilayah. Sedangkan 2 sisanya diduga sebagai kurir lokal. Orang sipil yang ditarik untuk membawa logistik melalui jalur darat tanpa pemahaman penuh tentang misi besar yang sedang dijalankan.
pemeriksaan lokasi sekitar camp menemukan bukti kuat yang menghubungkan mereka dengan kapal pesiar yang telah disergap sebelumnya. Di balik semak-semak ditemukan sisa-sisa plastik pembungkus senjata, stiker pengaman kontainer, dan bahkan beberapa label kode produksi senjata yang sama dengan yang disita dari kapal. Bukti ini mengkonfirmasi bahwa 8 orang ini adalah penerima aktif dari senjata selundupan, bukan sekadar kelompok pelintas atau pelarian. Hal paling mencurigakan ditemukan pada satu perangkat elektronik yang tersembunyi di dalam kaleng makanan. Di dalamnya terdapat hard drive mini dengan sistem enkripsi. Setelah dilakukan pencadangan dan analisis awal oleh unit digital forensik di kapal induk, isi dari drive tersebut mencakup peta jalur distribusi senjata dari wilayah Asia Tengah hingga kawasan timur Indonesia. Semua jalur itu dirancang melewati laut dalam dengan kapal non-komersial, menghindari deteksi radar dan patroli pantai reguler. Dalam file yang sama, tercantum pula nama-nama alias, nomor transaksi, serta beberapa titik koordinat yang mengarah ke wilayah-wilayah konflik aktif di Asia Selatan dan Afrika Timur. Ada satu nama kode yang terus berulang dalam file tersebut. Direktorat Zeta. Nama ini belum pernah muncul dalam catatan resmi intelijen Indonesia, namun dalam arsip internasional, terutama dokumen bocoran hasil kerja sama antar lembaga keamanan. Direktorat Zeta diidentifikasi sebagai unit operasi klandestin, milik negara asing yang tidak pernah diakui secara resmi. Fungsi unit ini adalah sebagai penghubung tak langsung antara kepentingan militer bayangan dengan kelompok separatis di berbagai negara. Fakta bahwa nama ini muncul dalam peta distribusi senjata di Papua membuka dimensi baru dalam investigasi. Artinya, operasi ini bukan semata-mata kegiatan kriminal, melainkan bagian dari skema destabilisasi yang lebih besar, melibatkan jaringan transnasional dan dukungan logistik jangka panjang. Selama penahanan awal di kapal, 8 orang tersebut dipisahkan dan diperiksa secara terpisah. Meskipun tak satu pun dari mereka memberikan keterangan terbuka, bahasa tubuh dan ekspresi saat diperlihatkan foto-foto kapal dan isinya menunjukkan respons emosional signifikan. Salah satu dari mereka, yang paling muda, tampak terguncang ketika diperlihatkan gambar pot pelarian dari kapal, seolah mengenali siapa yang menggunakannya. Dari informasi lapangan yang dikumpulkan, para penyidik menyimpulkan bahwa 8 orang ini bukan hanya bagian dari jaringan pembeli senjata, tetapi juga saksi potensial terhadap keberadaan agen asing yang sempat berinteraksi langsung dengan mereka sebelum pelarian dari kapal. Pemetaan informasi menunjukkan bahwa komunikasi antara agen asing dan kelompok lokal dilakukan di lokasi yang sangat spesifik dan hanya berlangsung beberapa jam sebelum Densus bergerak. Ditemukan juga bahwa metode komunikasi yang digunakan sangat konvensional. Mereka saling bertemu secara langsung, tanpa alat komunikasi digital. Catatan tertulis ditukar dengan isyarat dan sandi, lalu dibakar atau dibuang setelah selesai. Ini menandakan tingkat disiplin dan pelatihan yang tinggi dari pihak agen, kemungkinan besar ex-militer atau operator bayangan profesional. Meski penahanan 8 individu ini berhasil, tetap saja mereka hanya satu simpul dari jaringan yang jauh lebih besar. Keberhasilan operasi ini membuka satu pintu menuju kemungkinan pengungkapan organisasi lintas negara yang menyusup ke wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Satu hal yang kini menjadi perhatian utama adalah waktu. Jika jaringan ini berhasil menjalankan satu pengiriman besar senjata tanpa terdeteksi dalam beberapa pekan terakhir, maka bisa jadi sudah ada pengiriman sebelumnya yang telah lolos. Fakta ini menimbulkan ancaman lanjutan yang tidak bisa diabaikan. Investigasi akan berlanjut, tapi medan sudah berubah. Tidak ada peringatan dini ketika pergerakan satelit intelijen luar negeri terdeteksi meningkat di atas wilayah perairan Papua. Sejak penguasaan kapal pesiar dan penangkapan 8 tersangka penerima senjata, citra satelit dari sumber terbuka memperlihatkan peningkatan drastis aktivitas pemantauan. Frekuensi sinyal radar sintetis dan citra inframerah dari orbit rendah menunjukkan ketertarikan aneh terhadap satu area di tengah laut, tepat di lokasi tempat kapal disita. Pusat pengendali operasi yang terletak di kapal induk sementara mencatat bahwa selama 3 hari berturut-turut, terdapat pola pemindaian dari satelit dengan orbit non-reguler. Diduga merupakan aset milik negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik strategis dengan Indonesia. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa keberadaan agen asing yang melarikan diri dari kapal bukan hanya terkait dengan jaringan senjata ilegal, tetapi merupakan elemen aktif dari program intelijen asing yang tengah menjalankan misi di wilayah perairan strategis unit siber yang bertugas menyisir jejak komunikasi.
menemukan anomali dalam sistem sinyal radio di jalur darat pesisir Papua. Salah satu transmisi frekuensi menengah yang tidak biasa berasal dari titik koordinat yang sebelumnya diduga sebagai lokasi pelepasan pot pelarian. Sinyal tersebut berlangsung selama 7 menit dalam bentuk transmisi satu arah, dipancarkan dengan kode akustik digital yang hanya bisa dibaca oleh perangkat militer tertentu. Pola transmisinya konsisten dengan metode yang digunakan dalam komunikasi antara agen lapangan dan satelit relay berbasis laut. Dari sini, hipotesis kerja dikembangkan. Pelarian agen asing dari kapal pesiar tidak terjadi secara acak, melainkan merupakan bagian dari operasi evakuasi yang telah dirancang dan disiapkan dengan presisi. Artinya, seluruh kegiatan kapal pesiar, termasuk penyamaran sebagai kapal pariwisata mewah dan pemasangan kontainer penyimpan senjata di dek bawah, hanyalah bagian dari operasi infiltrasi intelijen berskala besar. Densus 88 kemudian berkoordinasi dengan satuan khusus TNI AL untuk menggelar pencarian bawah laut di sekitar titik dugaan pelarian. Operasi ini dilakukan dengan peralatan sonar aktif dan kendaraan bawah laut tak berawak, ROV. Hasilnya ditemukan sisa struktur logam yang telah tertanam dalam dasar laut dengan kedalaman 70 meter. Struktur ini bukan bagian dari reruntuhan kapal atau kontainer biasa, melainkan kerangka kapsul berukuran kecil yang sesuai dengan bentuk pot pelarian militer generasi terbaru. Kerangka pot itu telah dibakar dari dalam melalui mekanisme penghancur otomatis, meninggalkan jejak bahan bakar kimia dan karbon terkompresi. Tindakan ini hampir selalu dilakukan dalam protokol evakuasi darurat untuk mencegah identifikasi sistem internal kapsul. Namun, bagian tertentu dari logam dalam pot tidak hancur sempurna, dan saat diangkat ke permukaan, ditemukan potongan pelat sirkuit dengan kode produksi negara tertentu, yang selama ini dikenal aktif menjalankan operasi mata-mata global. Pihak otoritas Indonesia, melalui jalur diplomatik tak resmi, mencoba menyampaikan permintaan klarifikasi kepada perwakilan negara tersebut. Namun, respons yang diterima hanya berupa bantahan lunak dan tidak langsung. Sebuah strategi komunikasi yang menegaskan bahwa keterlibatan negara asing dalam jaringan pengiriman senjata ke wilayah konflik di Papua tidak akan diakui secara terbuka. Selagi manuver diplomatik itu berlangsung, penyelidikan lokal terus berjalan. Barang bukti digital dari kapal pesiar menunjukkan bahwa seluruh sistem navigasi kapal telah dimanipulasi. Jalur pelayaran yang seharusnya tercatat dari pelabuhan, keberangkatan hingga posisi berlabuh di tengah laut, telah digantikan oleh jalur palsu yang menghindari seluruh jalur radar sipil dan militer. Bahkan sistem GPS kapal dikunci melalui firmware eksternal, membuat kapal tetap berada dalam koridor yang tidak terdeteksi sistem pengawasan maritim biasa. Analisis lebih lanjut dari sistem kontrol kapal menemukan satu modul koneksi yang tidak terdaftar dalam sistem asli. Modul ini merupakan perangkat komunikasi independen yang terhubung dengan jaringan satelit milik swasta. Jaringan yang diketahui disewa oleh banyak entitas intelijen dan korporasi global untuk operasi rahasia. Modul ini bekerja dengan algoritma penyamaran IP dan memanfaatkan teknik spoofing sinyal agar setiap transmisi terlihat seperti lalu lintas biasa, padahal sesungguhnya mengirimkan data terenkripsi keluar wilayah Indonesia. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kapal pesiar yang digunakan bukan hanya untuk pengiriman senjata. Ia juga difungsikan sebagai pusat komunikasi terapung bagi operasi mata-mata terhadap sistem pertahanan kawasan timur Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius di tingkat tertinggi karena dapat mengindikasikan bahwa wilayah Laut Papua yang selama ini dipandang sebagai ruang maritim perifer, kini menjadi titik fokus dalam peta geopolitik asing. Sementara itu, keberadaan agen yang melarikan diri masih belum terdeteksi. Namun, hipotesis paling logis menyatakan bahwa pelarian dilakukan menuju kapal selam kecil yang sebelumnya telah bersiaga di bawah laut, ditandai dengan sinyal termal besar yang sempat terekam selama 2 menit kemudian menghilang. Sinyal ini bergerak menjauh dari lokasi operasi dengan kecepatan tetap menuju kedalaman laut bebas, lalu menghilang dari seluruh sistem deteksi sonar dan satelit. Dengan semakin banyak bukti yang terkumpul, Densus 88 dan unsur gabungan TNI menyimpulkan bahwa operasi ini melibatkan 3 unsur utama: agen asing dengan latar belakang militer intelijen, pengiriman senjata ilegal untuk kelompok bersenjata domestik, serta penggunaan kapal sipil sebagai topeng untuk operasi pengumpulan data dan evakuasi. Logistik klandestin ancaman yang dihadapi tidak lagi bersifat konvensional.
Ini bukan sekadar pengiriman senjata untuk kelompok kriminal bersenjata, tetapi bagian dari rekayasa instabilitas regional yang dirancang oleh kekuatan asing yang ingin menggeser keseimbangan keamanan kawasan. Dalam laporan akhir sementara, disebutkan bahwa perluasan penyelidikan akan dilakukan ke pelabuhan-pelabuhan kecil di perairan timur Indonesia, serta pengawasan penuh terhadap kapal sipil yang memiliki pola pelayaran non-konvensional. Selain itu, koordinasi dengan lembaga intelijen luar negeri yang terpercaya akan diperketat, dengan pendekatan yang lebih aktif dan teknis, agar tidak kecolongan atas operasi lintas batas yang merusak stabilitas nasional. Meski berhasil menggagalkan satu skenario, Densus dan TNI sadar bahwa ini hanya permukaan dari struktur bawah tanah yang jauh lebih besar. Operasi telah terbuka, tetapi bayangannya masih bersembunyi di kedalaman gelombang.